People, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di B-Media Teknologi, platform yang membahas seputar teknologi dan perkembangannya, pastinya dengan para ahlinya. Syuting kali ini terus menggunakan protokol kesehatan yang aman tentunya. Dan Sheila juga mau informasikan bahwa kita masih bagi-bagi giveaway, ada monitor dan juga laptop ya, menanti B-People semua. Ya, dengan saya Sheila Melita yang akan menjadi host hari ini bersama dengan Mas Reki tentunya. Halo Mas Reki. Halo Sheila, apa kabar? Baik Mas, baik, sehat selalu. Iya dong. Wah, pastinya topik kali ini nggak kalah menarik ya Mas ya dengan topik-topik sebelumnya. Ya, kita akan membahas terkait tentang application modernization. Nah, bersama dengan narasumber kita hari ini ada Bapak atau saya panggil Mas aja ya, dengan Mas Fitra Alim selaku Head of Cloud Native Application dari PT ISGS. Halo Mas Fitra. Halo semua. Halo semua. Apa kabar Mas Reki, Mbak? Iya, jadi kita hari ini mau berbincang-bincang terkait dengan banyaknya aplikasi ya B-People ya yang bermunculan gitu ya. Kira-kira seperti apa sih trennya gitu ya? Kalau kita tahu tentang software development gitu ya, ada istilah monolithic dan juga microservices. Kira-kira trennya seperti apa sih Mas Fitra? Oke, jadi kalau kita lihat kan aplikasi ada beberapa jenis ya. Jadi ada jenis monolitik, kemudian ada juga jenis yang mungkin sekarang cukup umum didengar itu namanya microservices. Oke. Nah, perbedaan utamanya itu terletak dari bagaimana service-service atau fungsi-fungsi itu dibentuk. Kalau di aplikasi monolitik itu fungsi-fungsinya digabung jadi satu, jadi sebuah modul aplikasi besar. Sedangkan kalau di microservices itu fungsi-fungsinya itu dipecah menjadi service-service tersendiri yang independen. Jadi kalau kita lihat contoh ya, contoh yang paling simpel itu misalnya adalah aplikasi perbankan. Nah, kalau kita masuk ke aplikasi perbankan, yang kita lihat itu adalah yang pertama biasanya ada welcome page ya, selamat datang dan segala macam gitu ya. Nah, kemudian ada login di situ. Nah, kemudian setelah kita login, kita melakukan transaksi kan. Misalnya kita melakukan cek saldo atau misalkan kita melakukan transfer. Nah, welcome page, kemudian login, kemudian cek saldo dan transfer itu adalah service. Ya. Jadi itu ada 4 service kan, kira-kira kan. Nah, itu tergabung jadi satu. Itu namanya monolitik. Tapi kalau di microservices, keempat service tersebut itu dipecah menjadi bagian yang independen. Oh, jadi dari 4 ini masing-masing punya service masing-masing gitu ya? Ya, service-nya itu dipecah menjadi modul-modul tersendiri ya, yang independen. Nah, itu microservices. Nah, kalau dari sisi penggunaannya atau penerapan dan deployment-nya itu gimana nih perbedaannya nih, Mas Fitra, antara monolitik dengan microservices? Oke, mungkin sebelum kita masuk ke deployment-nya, kita ceritakan dulu benefitnya ya. Nah, ya kan? Baik. Boleh tuh. Boleh. Jadi benefit dari aplikasi yang kita pakai sekarang ya, yang microservices, itu lebih mudah scale. Jadi dia bisa scale tergantung dari kebutuhannya, tergantung dari load yang dia terima. Kalau loadnya sedang besar ya dia akan scale semakin besar. Apakah otomatis? Itu akan dilakukan otomatis. Nah, kalau misalkan sedang tidak ada load, ya dia akan berkurang dengan sendirinya. Nah, itu beauty dari menggunakan microservices. Kemudian yang kedua, benefitnya itu adalah kita punya developer yang mengerjakan per modul. Oh, masing-masing modul ada. Misalnya ada developer yang mengerjakan login service. Kemudian ada developer yang mengerjakan misalnya transfer service. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu kalau di microservices. Berarti dengan adanya microservices ini, masing-masing modul bisa secara dinamis pun berubah. Betul. Misalnya ada inovasi tertentu, ada pertambahan fitur dan sebagainya, itu langsung di-deploy ataupun di-develop langsung di service tersebut. Ya, betul. Beda dengan monolitik, itu kita harus bongkar ulang semua. Ya, kira-kira begitu sih, Mas. Jadi lebih mempermudah kita ya. Jadi yang sendiri-sendiri ya. Ya, service seperti itu. Ya, mungkin yang paling simpel itu ya, Mas ya. Iya. Kita lihat aplikasi itu. Mungkin kalau aplikasi lain contohnya kita masuk sebuah website. Kemudian kalau sekarang kan biasanya ada search tuh di atas. Ada search service kan. Ya, itu service sendiri. Oh, bahkan search sendiri itu punya service-nya sendiri. Ya, nah itu efeknya ya sebetulnya bagus ya Mas ya, dari sisi stabilitas ya.
Jadi kalau kita lihat dari sisi stabilitas itu, jika sebuah service mengalami gangguan, dia tidak berimpact ke service yang lain. Ke service yang lain. Ya, itu di microservices. Tapi kalau di konsep yang monolitik, di mana semua service itu berada dalam satu modul besar, Ya. kalau satu bermasalah, itu akan impact ke semua aplikasi tersebut. Itu perbedaannya. Perbedaan di situ ya, Ya. perbedaan mendasar. Ya. Tapi benefit itu sudah disampaikan tadi ya Sheila ya. Ya, benefitnya ada. betul. Berarti dengan adanya aplikasi-aplikasi yang baru tersebut dengan banyak services itu sudah menggunakan microservices tadi. Ya, betul. Oke, tapi kalau misalnya kita sekarang mendengar istilah Kubernetes gitu ya. Ya. Bacanya Kubernetes atau Kubernetes nih, Pak? Kubernetes. Kubernetes Ya. ya. Nah, itu kan semakin populer di kalangan IT. Ya. Kira-kira bisa dijelasin nggak sih, Mas Fitra, Kubernetes itu seperti apa? Ya, mungkin ceritanya seperti ini ya Mas ya. Kita Ya. kilas balik dulu ya ke Ya. mungkin sekitar tahun 2010-an ya. Ada salah satu penyedia layanan yang disebut sebagai adopter microservices pertama. Pionir ya berarti ya? Ya, bisa dibilang pioneer lah. Pionir ya? Ya, Oke. dan berhasil. Hmm. Itu adalah Netflix. Oh, Ya. oke. Saya Jadi- suka tonton. Iya. Ya, saya juga, Mbak. Iya, baik. Nah, Netflix itu bisa dibilang adopter microservices pertama yang berhasil. Nah, ide dia simpel sebetulnya. Gimana caranya supaya dia tetap bertahan, dia tetap stable dengan bombardir dari subscribernya. Dari subscriber ya? Ya, dari pelanggannya. Dari pelanggannya, Ya, ya. itu satu. Yang kemudian yang kedua adalah jika terjadi crash di salah satu service, itu tidak berimpact pada the whole The application. whole application. Ya Oke. kan? Nah itu mungkin sekitar tahun 2000 berapa ya? 2012 ya mungkin ya. 2012 dia sudah mulai migrasi dari monolitik ke arsitektur, ke Ya. microservice arsitektur. Dan bisa dibilang tahun 2014 dia sudah mulai stable ya. Seperti saat ini. Nah itu bisa dibilang Netflix adalah salah satu contoh keberhasilan adopsi microservices. Microservices. Ya, Ya. betul. Dan masih bertahan sampai Dan hari masih ini sekarang ya. sampai sekarang. Bahkan Seperti itu, semakin populer kayaknya ya. Nah, dari situ akhirnya market melihat ya bahwa dimungkinkannya kita mengubah aplikasi yang sebelumnya besar, monolitik, ya. itu kita pecah menjadi independent function, itu seperti microservices. Nah, mungkin sekitar tahun 2014 juga ya orang-orang sudah mulai melirik dan mencoba mengadopsi arsitektur microservices. Wow. Gitu. Nah, tadi menarik sekali ya Mas Fitra ya penjelasan Netflix ya berubah dari monolitik menuju microservices. Ya, Nah, kalau dari sisi Kubernetes tadi ya, tadi saya sudah sampaikan, apa yang kenapa kita perlu gunakan Kubernetes? Mas Fitra? iya, oke. Kenapa nih, Mas? Kenapa ya? Oke, jadi kalau kita lihat lagi ke monolitik ya, Ya. monolitik itu kan aplikasi besar nih. Nah, dia perlu rumah kan? Oke, Ya. Nah, dia itu perlu rumah yang kita kenal sebagai VM atau server. oke, Oh, ya. Jadi kita mesti build server, kita install operating system, Ya. kemudian kita install application servernya, baru kita deploy aplikasi di dalamnya. Oke. Nah, itu kan pendekatannya monolitik kan. Ya. Nah, kalau untuk microservices itu agak berbeda. Kalau kita bicara microservices, yang umum digunakan itu adalah kita menggunakan teknologi kontainer. Konten. Nah, Oke, gitu Sering ya. dengar tuh kontainer. Kontainer ya. kan. Nah, mungkin yang umum didengar itu adalah Docker. Ya. Ya, karena Docker, Docker betul. masuknya ke ini ya. Docker itu masuknya ke kelas container runtime. Nah, Oke. jadi kalau di konsepnya microservices itu kita punya satu VM, Ya. kemudian kita akan install operating system di dalamnya, Di atasnya, oke. Oke. kemudian kita akan install container runtime-nya, kemudian baru kita deploy services-nya di atasnya. Oke, berarti dari sisi platformnya, hardware, ada Operating VM-nya, system. kemudian tadi ada Container runtime, kontainernya, kemudian di atasnya ada services-nya. Ya, service runtime tadi ya. ya, kalau kita kaitkan berarti di server tersebut itu akan menjalankan 4 services. 4 services. Login, misalkan, Oke. kemudian transfer, check balance, dan welcome page misalnya itu contohnya di Dan dalam satu VM tersebut penerapannya tidak hanya satu perangkat server itu kan, kita bisa bisa scale. scale seperti Ya. itu ya. Nah, kenapa Mbak? Jadi berarti dalam satu server tersebut bisa ditambah dengan services-services lainnya. Iya betul. Oke. Jadi seiring waktu kan pasti loadnya nambah kan Ya. di situ kan.
di Tergantung dari microservices kan. transaksi ataupun pengguna dan sebagainya. Ya. Betul. Nanti kita akan coba misalnya ya, ini yang tradisionalnya kita akan tambahkan server baru atau VM baru di situ, kemudian kita joinkan, nah supaya membentuk sebuah kontainer cluster kan. Ya. Nah, tapi di situ kita butuh satu kita butuh satu tools yang cukup fleksibel itu untuk memanage workload yang ada di dalam kontainer. Oke. Nah, itu adalah Kubernetes. Oh, jadi sebagai orchestrator untuk mengatur itu semua ya. Ya, dan kalau kita lihat sejarahnya Kubernetes juga itu awalnya dia dibuat oleh Google. Yang pada akhirnya di tahun 2014 mungkin ya, itu mulai di open source-kan oleh Google. Oh, oke. Namanya adalah Kubernetes. Oke, jadi kira-kira boleh lebih disamain lagi nih Pak. Kira-kira berarti apa aja sih yang bisa dilakukan oleh Kubernetes ini sendiri? Ya, jadi fungsi utamanya itu dia adalah untuk memanage workload kontainer. Memanage workload container ya. Ya, atau kerennya ya itu namanya adalah container orchestration. Container orchestration. Atau Oke. container orchestrator lah Yap. gitu ya. Oke. Nah, jadi dia fungsinya itu dia memanage itu bisa termasuk dia melakukan scaling. Nah, scaling itu misalnya ini lagi ada tanggal gajian nih, orang pasti login kan, Iya. login ke aplikasi bank Aplikasi. kan, Cek saldo. cek saldo kan. Nah, itu kan pasti kita butuh scale ya, Scale. supaya service tersebut ya masih bisa keep up dengan load kan. Nah, itu tugas Kubernetes untuk melakukan scaling di situ. Itu dilakukan secara otomatis berarti Itu ya? dilakukan secara otomatis dan real time. Oh, makanya juga dari sisi aplikasi ataupun perusahaan atau organisasi menjalankan Kubernetes atau microservices bisa selalu memberikan SLA yang baik, Ya, gitu ya. betul, betul. Kemudian yang kedua juga dia Kubernetes itu dia punya sifat adalah auto healing. Artinya jika ada sebuah service yang mati, dia akan coba auto restart service tersebut. hanya di service tersebut ya? Ya. Tidak mengganggu service yang Tidak lain. semua ya. Berarti yang lain masih aktif, hanya itu saja yang Ya. perlu diperbaiki. Ya, betul. Itu beberapa beberapa benefit ya kita menggunakan container orchestration seperti Kubernetes ya. Nah, tadi ya kalau kita sudah bicara mengenai Kubernetes, microservices, manfaatnya dari sisi benefitnya Kubernetes. Nah, kalau tadi kembali lagi di awal tuh ada istilah monolitik dan microservices. Nah, bagaimana sih kita melakukan shifting atau transformasi ini dari aplikasi yang monolitik menuju ke yang microservices? Karena kita lihat kan perkembangan dari sisi demand, request di market kan berkembang sangat cepat ya, dinamis ya. Iya, Nah, betul. kira-kira gimana nih? Oke. How to-nya untuk How to-nya? Nah, Ya, jadi karena memang merupakan sebuah tren ya kelihatannya ya. Jadi memang kalau kita ngobrol dengan beberapa customer gitu ya, ya mereka juga ada inisiatif untuk microserviceskan aplikasi mereka, Iya, ya kan? betul. Yang artinya itu adalah mengubah aplikasi monolitik menjadi microservices, gitu Ya, kan? betul, Kira-kira kan? betul. Kalau ada keperluan seperti itu, yang mesti kita lihat adalah apakah kita mau melakukan application refactoring. Kita mencoba melepas fungsi atau melepas service dari aplikasi tersebut. Itu yang pertama. Kalau misalkan secara teknis tidak bisa dilakukan, maka aplikasi tersebut akan selalu menjadi monolitik. Oke. Gitu. Itu pendekatan pertama ya. Yang Kita pertama. bisa refactoring ya. Refactoring itu artinya kita akan melepas service yang bisa independen. Oh, dari si monolithic application Ya, tersebut, kita lepas. coba lepas. Ya, dan kita biarkan dia independen dan bergerak sebagai microservices, gitu ya. Oke. Kalau tidak memungkinkan, itu mau nggak mau kita harus membuat aplikasi dari nol, Create dari zero ya. Di dari meetings, zero. ya. Ya. Mungkin paralel monolithic application masih ada. Kemudian kita develop microservices application. Once ready, kita lakukan Iya, cut off seperti itu ya. iya. Oh, Dan oke. juga kadang-kadang juga suka ada salah kaprah ya kalau saya lihat ya. Jadi yang saya lihat itu adalah sesuatu yang berjalan di kontainer itu belum tentu microservice. Cara melihat perbedaannya? Perbedaannya, Ya. yang pertama itu adalah apakah secara fungsi dia dilepas. Oh, Yang oke. tadi itu kan. Ya. Ya. Kalau misalkan kita punya satu aplikasi, terus kita pindahkan ke microservice, ke kontainer nih, tapi semua fungsinya ada dalam service tersebut, alias satu service Satu aja, service ya. yaitu monolitik. Tetap monolithic. Tetap monolitik. Walaupun menggunakan kontainer. Iya, itu istilahnya tuh adalah kita mengkontainerkan aplikasi.
mengkontainerkan, tapi Ya. bukan melakukan Tapi microservices. bukan melakukan microservices. Mengkontainerkan saja ya. Ya. Mengkontainerkan saja. Kemudian berikutnya juga microservices itu sebetulnya bisa jalan di atas VM biasa. Dia tidak harus menggunakan kontainer atau Kubernetes. Itu nggak mesti juga. Tidak mesti. Cuman kalau kita melakukan hal itu kita akan terlimitasi dari sisi scale-nya. Karena kita memprovision server itu lebih lama. Ya. Gitu kan? Kira-kira Betul. seperti itulah. Oke, kalau ada quotes-nya nih, berarti kayak mundur satu langkah untuk melaju lebih pesat, seperti itu nggak sih? Ya, Metodenya. boleh sih. Ya tapi kalau saya lihat banyak sih ya beberapa mungkin beberapa nama-nama besar yang aplikasi yang kita gunakan sehari-hari ya. Itu Ya. mungkin saya bilang sudah adopsi microservices. Banyak ya kita gunakannya sehari-hari di smartphone gitu. Iya, Sudah. aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sehari-hari untuk ya mungkin untuk beli sesuatu, Iya, untuk order transportasi, sesuatu, untuk beli transportasi. makanan gitu ya. Iya, saya bilang ya mereka sudah mengadopt microservices. Dan setiap hari mungkin ada fitur baru ya ada fitur baru Ada ditambahkan ke tambahkan sana. sana, mungkin ada periode tertentu, mungkin ada diskonnya dan sebagainya ya, promo. Iya. Nah, itu kan bagian dari Ya, bagaimana Microsoft bisa melakukan fleksibilitas dan juga dinamis terhadap perubahan ya dari segi ya. Dan kalau misalkan trending. lagi jam pulang kantor misalnya kan Iya. orang pasti banyak tuh yang iya, order iya, kan iya. misalnya ya. Mhm. Yaitu kalau kita lihat dari sisi teknis ya dia akan melakukan scaling. Ya. Kenapa dia melakukan scaling? Karena pada saat Resource-nya itu banyak ya. demand-nya tinggi. Di mana tinggi resource-nya Iya. akan banyak. Tapi setelah itu ya dia akan kembali lagi normal sesuai sama yang di-define di Itu awal. secara otomatis. Secara otomatis ya. Wow, Dan tergantung keren banget. resource yang disediakan. Wow, Mas Reki, Mas Vita tadi seru banget ya topiknya ya. Tapi Bi People jangan kemana-mana karena kita masih akan terus melanjutkan topik pembahasan hari ini di episode selanjutnya. So saksikan terus di Media Teknologi setiap hari Rabu. Dan juga masih banyak giveaway lainnya berupa monitor dan juga laptop. So thanks to Dell Technologies.